Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. KPK bubarkan saja, hanya menghamburkan uang negara. Loh, kenapa? Kenapa? Ya. Jadi ini ceritanya kan KPK itu dibentuk ya karena kesamaan visi misi, kesamaan pendapat waktu itu bahwa korupsi ini kejahatan yang luar biasa, ya kejahatan yang luar biasa. Makanya dibentuklah KPK khusus menangani kejahatan korupsi. Maka seleksinya pun sulit gitu. Di samping orangnya harus pinter, cerdas, jenius, teliti, sabar, ya. Nah itu khusus, ya. Jadi dibentuk khusus. Ya seperti itu. Terus dibiayai negara dengan biaya yang sangat besar, diberi keleluasaan dan lain-lain. Tujuannya itu untuk menekan angka korupsi gitu. Nah jadi dia adalah lembaga hukum di luar lembaga hukum yang sudah ada gitu ya. Kepolisian, kejaksaan, kehakiman misalnya ya, karena itu di luar itu gitu ya. Nah isinya pun KPK itu juga banyak juga beragam. Maksudnya supaya apa? Supaya dalam menegakkan hukum korupsi itu adil dan bijaksana gitu ya. Makanya ada isinya dari instansi Polri yang terpilih, dari instansi kejaksaan yang terpilih, juga dari sipil yang terpilih gitu. Ya, macam-macam. Jadi tidak ada berat sebelah. Karena kalau misalnya nih ya, kejahatan korupsi yang dilakukan, yang diduga dilakukan oleh aparat kepolisian, ditangani sama polisi, kan lucu gitu ya. Itu maksudnya KPK dibuat seperti itu gitu. Makanya kalau misalnya ada dugaan korupsi di instansi kepolisian, nah itu kan orang-orang polisi sendiri yang ada di KPK kadang sungkan. Nah itu kan ada orang kejaksaan, ya kan, orang instansi lainnya dan sipil gitu ya. Seperti itu, maksudnya seperti itu. Bagus betulnya ya. Nah saat ini memang terbukti KPK itu mulai hancur ya. Itu diawali dengan revisi undang-undang KPK ya, revisi undang-undang KPK yang mana yang direvisi itu undang-undang nomor 19 pasal 40 2019 ya. Yaitu apa? Jadi KPK itu diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Jadi seperti SP3 gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya sampai diberi kewenangan untuk menghentikan perkara, ya sama saja dengan instansi hukum yang lain gitu. Sama dengan instansi kepolisian dan lain-lain. Ini terus apa bedanya gitu ya. Makanya akhirnya kepercayaan masyarakat jadi mulai berkurang. Kenapa? Yang terakhir itu kasus SP3 oleh KPK itu dalam kasus BLBI ya, Samsul Nur Salim atau Salim apa namanya itu, Lim Sulyong gitu ya. Itu kan orang hebat tuh, dulu punya BDNI, wah macam-macam ya. Itu kasus korupsinya ya itu sampai hampir 5 triliun ya. Sekarang di SP3 gitu. Terus ya otomatis masyarakat jadi berpikir, wah KPK gembos ya, korupsi 5 triliun ya. Ini pikiran bodoh aja gitu. Korupsi 5 triliun, buang aja 1 triliun ya. Akhirnya di SP3 ya, untung dong, bati gitu ya. Istilah Jawanya bati gitu ya. Itu nggak akan menghentikan korupsi, nggak akan mengurangi ya. Masyarakat tetap makin susah ya. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau nggak dirubah lagi, nggak direvisi lagi undang-undang tentang SP3 yang di KPK tadi, harusnya jangan ada SP3 di KPK ya. Kalau makanya KPK harus bekerja dengan sungguh-sungguh sebelum menentukan atau menetapkan tersangka korupsi. Kan itu diteliti dulu ya. Kira-kira kalau misalnya kurang bukti ya jangan gitu. Sehingga tidak ada istilah penghentian penyidikan ya kan. Penyidikan kok dihentikan, kayak yang main-main aja gitu ya kan. Jadi akhirnya ya kembali lagi ya, itu menunjukkan ya wajah hukum di Indonesia ini juga
ini kan kemarin digodoknya di DPR RI dan pemerintah ya. Jadi kembali lagi wakil rakyat kita itu ya, wakil rakyat kita itu tidak mewakili kita, tidak mewakili rakyat. Kan gitu ya. Ya seharusnya kan berpikirnya jauh ke depan. Masa wakil rakyat itu kan orang hebat ya kan, seharusnya bisa berpikir melebihi pemikiran saya gitu ya. Oke, ya itu aja. Jadi kalau memang tidak dibubarkan ya dikembalikan kewenangan KPK tadi untuk tidak bisa menghentikan perkara. Ya, artinya biar eksklusif gitu ya. Nah, seperti itu. Atau kalau enggak ya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyatnya, wakil-wakilnya di DPR nggak usah hilang ya. Oke, salam Pancasila, merdeka.